Pada tanggal 25 dan 26 Juli, G-Dragon, the Prince of K-pop, menyapa para fansnya di Jakarta. Pentolan grup Big Bang ini menyambangi Indonesia dalam rangka tur album terbarunya Ubermans yang jadi karya comebacknya. Caranya sukses dan para penonton tumpah ruah menyaksikan penampilan G-Dragon yang sangat memukau. G-Dragon walaupun yang terbesar untuk saat ini merupakan salah satu dari sekian banyak icon dari K-pop atau Korean Wave. Lalu bagaimana K-pop atau Korean Wave ini akhirnya bisa mendunia dan digandrungi? Mari kita tengok sejarahnya. K-pop atau Korean Pop adalah genre musik populer asal Korea Selatan yang telah menjadi fenomena global. Namun sebelum gemerlap BTS dan Blackpink, K-pop memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan teknologi. Akar musik K-pop itu sendiri dapat ditelusuri pada tahun 1950-an. Saat itu perang Korea masih berkecamuk. Dan pada waktu itu, tentara Amerika memperkenalkan musik jazz, rock, dan pop kepada masyarakat Korea. Pengaruh musik barat ini menjadi fondasi awal transformasi musik tradisional Korea. Lalu pada era 60-an hingga 80-an muncul penyanyi-penyanyi seperti Cho Yong-pil yang dianggap sebagai salah satu pelopor musik pop modern Korea. Namun musik Korea saat itu masih sangat lokal dengan lirik dan gaya yang berorientasi domestik, belum menargetkan pasar internasional. Lalu titik balik besar terjadi pada tahun 1992 ketika grup Seo Taiji and Boys debut di Korea. Mudah-mudahan saya tidak menyebutkan brand ini secara salah ya. Seo Taiji and Boys menggabungkan rap, rock, techno, dan R&B dengan lirik yang berani dan melawan norma. Meskipun awalnya dikritik, mereka diterima luas oleh generasi muda dan dianggap sebagai pionir K-pop modern. Kesuksesan Seo Taiji membuka jalan bagi lahirnya agensi hiburan besar seperti SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment. Ketiga agensi ini menciptakan sistem pelatihan idol yang sangat ketat dan terstruktur, dikenal sebagai trainee system. HOT atau HOT adalah boy group pertama SM Entertainment, debut pada tahun 1996 dan dianggap sebagai grup idol generasi pertama. Mereka membentuk template dasar K-pop dengan koreografi yang presisi, gaya berpakaian yang khas, serta hubungan intens dengan penggemar. Generasi pertama K-pop antara akhir 90-an dan awal 2000-an juga melahirkan nama-nama seperti SES, KOD, dan Shinhwa. Mereka mulai menggelar konser besar dan merambah pasar luar negeri, khususnya Cina, Taiwan, dan Jepang. Ketika internet mulai berkembang di dekade 2000-an awal, generasi kedua K-pop muncul, memanfaatkan platform seperti YouTube untuk menjangkau penonton global. Grup seperti TVXQ, Super Junior, Big Bang, Wonder Girls, dan Girl Generation menjadi ikon Hallyu Wave di seluruh Asia atau Korean Wave. Salah satu momen penting adalah ketika Wonder Girls tampil di acara TV Amerika The Wendy Williams Show pada tahun 2009 dengan lagu Nobody. Ini adalah debut resmi K-pop di pasar musik Amerika Serikat, meskipun respon saat itu masih terbatas. Tahun 2012 menjadi tahun emas K-pop global. Berkat PSY atau Psy dan lagunya Gangnam Style membuat video itu menjadi video pertama YouTube yang menembus 1 miliar views. Dan meskipun Psy bukan idol konvensional, ia membuka mata dunia akan daya tarik musik Korea. Karena kalau melihat dari bentukannya, Psy ini sebenarnya lawan norma-norma atau resep-resep untuk menjadi idol. Dengan badan yang tidak ideal, namun sukses mencuri perhatian. Generasi ketiga K-pop antara tahun 2012 sampai 2019 ditandai dengan ekspansi yang lebih agresif ke pasar global. Grup seperti EXO, BTS, Twice, dan Blackpink memanfaatkan media sosial dan fanbase internasional serta strategi promosi global. Di antara semuanya, BTS adalah yang paling fenomenal. Mereka debut pada tahun 2013 di bawah agensi kecil Big Hit Entertainment dan perlahan membangun basis penggemar global.
yang dinamakan ARMY. BTS aktif menjangkau penggemarnya lewat musik bertema personal dan sosial serta kehidupan aktif di platform digital. Fun fact-nya, BTS adalah grup K-pop pertama yang berpidato di PBB pada tahun 2018. Tampil di acara besar Amerika Serikat seperti Billboard Music Award, The Tonight Show, dan menjadi grup Asia pertama yang masuk nominasi Grammy Awards. Dan ternyata seniman Asia bisa diterima secara masif di dunia. Di sisi lain, Blackpink, girl group dari YG Entertainment, juga mencetak rekor global lewat YouTube. Berkolaborasi dengan artis seperti Lady Gaga, Selena Gomez, dan Dua Lipa, mereka sukses besar di barat dan bahkan memiliki film dokumenter di Netflix. K-pop menjadi lebih dari sekedar genre musik. Ia menjadi cultural export pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara resmi lewat Kementerian Pariwisatanya memasukkan K-pop dalam strategi diplomasi budaya mereka, menjadikan musik sebagai alat soft power nasional. Di era pandemi, konser virtual, fans meeting digital, dan platform seperti Weverse, V-Live, dan TikTok membuat K-pop tetap relevan dan bahkan makin berkembang di tengah keterbatasan global. Saat ini generasi keempat K-pop mulai bermunculan. aespa, Stray Kids, TXT, IVE, New Jeans, dan lainnya. Mereka mengusung konsep futuristik, AI, dan metaverse sambil mempertahankan kekuatan visual dan koreografi khas K-pop. Banyak grup K-pop yang mendebutkan anggota asing seperti dari Jepang, Thailand, Cina, hingga Amerika Serikat. Ini memperluas jangkauan pasar dan membentuk identitas K-pop sebagai musik dalam kancah internasional. Industri K-pop sendiri tidak hanya menjual musik, tapi budaya dan gaya hidup. Dari tren fashion, skincare, hingga makanan Korea atau K-food. K-pop menjadi pintu gerbang bagi dunia untuk mengenal dan mengkonsumsi budaya Korea secara keseluruhan. Fenomena ini dikenal sebagai Korean Wave atau Hallyu. Serial drama Korea juga turut memperkuat daya tarik K-pop. Series atau film seperti Crash Landing on You atau Parasite membuat nama K-pop makin membumbung tinggi di kancah internasional. Banyak idol juga yang bermain dalam drama menciptakan koneksi lintas platform yang memperkuat popularitas mereka. K-pop juga menarasikan persahabatan erat dalam grup, serta kerja keras yang terbayar dan cerita perjalanan karir dari zero to hero. Narasi perjuangan menjadi bagian penting dari daya tarik K-pop. Cerita tentang training yang berlatih bertahun-tahun, menghadapi kegagalan, lalu sukses mendunia adalah kisah yang menginspirasi banyak penggemar untuk tetap gigih mengejar impian mereka. Di balik musiknya, K-pop sering menyuarakan isu sosial dan personal. BTS misalnya mengangkat tema kesehatan mental, cinta diri, dan kritik sosial dalam lirik mereka. Ini menciptakan hubungan emosional yang lebih dalam antar artis dan penggemarnya. Namun tak dapat dipungkiri, industri K-pop juga menghadapi kritik dari tekanan ekstrim terhadap idol, standar kecantikan dan ketampanan yang sempit, hingga ekspektasi fandom yang toksik dan berlebihan. Namun, kesadaran akan isu-isu ini justru membuat diskusi seputar K-pop semakin dewasa dan reflektif. Pada akhirnya, dalam 2 dekade, K-pop telah bertransformasi dari budaya subkultural lokal menjadi industri musik bernilai miliaran dolar, dengan pengaruh besar dalam bidang fashion, kecantikan, gaya hidup, bahkan politik internasional. Kesimpulannya, kesuksesan K-pop bukan karena suatu kebetulan, tetapi hasil dari sistematisnya pelatihan, inovasi teknologi, serta kerja keras para artis dan idol. Dan juga kekuatan komunitas penggemar yang solid dari jalanan Seoul hingga panggung Grammy. Dan akhirnya, K-pop telah menjadi kebudayaan global baru yang membentuk ulang peta musik dunia. Jika kamu suka dengan pembahasan ini atau hal-hal yang berbau fenomena sosial, sejarah, dan sains, silakan like dan subscribe. Silakan komen di bawah jika ingin berinteraksi untuk membahas K-pop lebih jauh. Bye.